14 abad yang lalu, sebuah peristiwa besar terekam dalam surah Al-Isra. Manusia pilihan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang oleh Allah ke langit tertinggi, Sidratul Muntaha, untuk menyaksikan kebesaran ciptaannya. Sebuah peristiwa besar yang mengguncang nalar manusia. Mampukah ilmu pengetahuan mengungkap rahasianya? Ikuti dialog selengkapnya bersama Ustadz Insinyur Muhammad Furqon Al-Faruqi dalam Ulama Bicara. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah hadir di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, dan alhamdulillah seperti yang telah kita sampaikan tadi, kita bertemu dengan guru yang kita cintai, Ustadz Insinyur Muhammad Al-Furqon Al-Faruqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebenarnya karunia Allah ya. Kita masih ada waktu untuk bisa bersilaturahmi, bermuajah seperti ini. Masya Allah. Dulu kita pernah waktu di acara damai, kita sempat membahas Isra Mi'raj dalam segi fisika, begitu. Tapi kan waktunya memang sangat singkat sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini kan bulan ini kita memperingati Isra Mi'raj, Ustadz ya. Selama ini mungkin umat memahami Isra Mi'raj adalah ketika Rasulullah menerima perintah sholat, kemudian diundang ke langit, turun ke bumi. Padahal kalau kita eksplorasi, kita elaborasi, ternyata banyak aspek yang bisa kita kupas, begitu Ustadz. Nah, mungkin sebagai pembuka di awal dialog kita ini, menurut Ustadz bagaimana tentang Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa ini? Pertama, fenomena Isra Mi'raj ini memang menghebohkan, ya, karena itu sesuatu yang beyond katakanlah sains atau pemahaman yang bisa dinalari manusia saat itu, bahkan hingga saat ini, gitu ya. Maka kita memaklumi mengapa pembukaan ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra-nya saja itu sudah dengan tasbih. Ya, ingat di surah Al-Isra itu sebenarnya dia baru membahas Isra-nya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Gitu ya. Kalau Mi'raj-nya itu nanti akan kita dapatkan di surah Al-Najm, kemudian sebagian surah Al-Ma'arij, gitu ya. Nah, di surah Al-Najm yang lebih banyak sebenarnya. Jadi itu lebih lebih luar biasa sebenarnya, gitu ya, gitu ya. Nah, jadi lebih fantastis sebenarnya. Nah, jadi tentu peristiwa ini bisa dikupas dari berbagai sudut dan membawa pesan yang banyak sekali, gitu ya. Dan yang tampak lahiriah adalah sebenarnya pesan di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, kebesarannya, gitu ya. Dan bahwa Nabi terakhir yang beliau utus ini memang super istimewa. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Gitu ya, itu pengakuan para mu'allaf, pakar-pakar kitab Perjanjian Lama, yang mereka juga membaca bahwa Nabi yang terakhir ini dia nanti akan mengalami satu peristiwa di mana kemudian itu bahkan menurut mereka itu mestinya juga yang berjalan itu adalah fisiknya. Dan tidak dialami nabi-nabi sebelumnya. Tidak dialami. Ya, nabi-nabi sebelumnya hanya menyaksikan saja fenomena seperti itu, gitu ya. Jadi tentu saja pesan ini patut kita syukuri sebagai umat Islam yang kita sendiri adalah membaca Al-Quran, gitu ya. Kita adalah umat yang memang secara langsung mempunyai hubungan keimanan yang sangat kuat kepada Rasulullah SAW. Jadi otomatis sebenarnya umat Islam adalah umat yang sebenarnya harusnya mewarisi pesan lengkap dari peristiwa ini. Gitu ya. Jadi bisa ditegaskan ini adalah sebuah peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa yang pada saat itu sulit untuk diterjemahkan dengan nalar orang waktu itu. Pada saat itu dan hingga sekarang. Oh, hingga sekarang. Nah, ini makanya pertanyaan selanjutnya. Apakah mukjizat itu memang bisa dijelaskan secara kacamata fisika? Kalau dari segi sains, saat ini memang sains sudah
memberi peluang untuk bisa menjelaskan. Yeah. Misalnya gini ya, kalau peristiwa Isra misalnya, Isra Mi'raj itu dia berlangsung sangat cepat sekali. Saya coba hitung dengan fasilitas teknologi mapping online ya. Jarak Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu kurang lebih 1.230 km. Itu andai kata Rasulullah bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya. Karena beliau itu kan naik satu binatang atau sebenarnya adalah wahana sebenarnya ya, yang ditampilkan kemudian dalam wujud binatang gitu ya, yang namanya buraq. Buraq sendiri arti harfiahnya adalah kilat. Kilat. Ya, berasal dari kata barq gitu ya. Nah, andai kata ini kita asumsikan beliau bergerak dengan kecepatan cahaya, itu 0,41 detik sampai di sana. Gitu ya. Jadi itu suatu yang luar biasa. Mustahil dialami oleh tubuh manusia yang berat, yang punya materi. Betul, kecuali ada sesuatu. Tapi sains sebenarnya bisa menjelaskan itu. Gitu ya. Karena sekali lagi gitu ya, sains itu kan berusaha untuk merekonstruksi sesuatu yang terlihat, kemudian akhirnya ada teorinya. Atau dia berangkat dari intuisi, gitu ya. Nah, dari intuisi kemudian akhirnya bisa menjelaskan fenomena realitas, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari segi sains itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan menginspirasi. Menginspirasi apa yang kemudian kita sebut dengan istilah sekarang teleportasi. Gitu yang dulu tidak terbayangkan. Betul. Nah, jadi itu salah satu di antara dari segi sainsnya. Dan itu pun sekarang riset studi-studi ke arah teleportasi itu sudah sangat jauh sekali, gitu ya. Di tingkat katakanlah partikel elementer, gitu ya, itu sudah dilakukan, gitu ya, dan sudah dimungkinkan, gitu ya. Tapi tentu saja itu dalam skala yang sangat terbatas. Artinya kita punya reason, kita punya alasan untuk membicarakan agama dalam aspek yang lain. Kalau selama ini kan kita berdasarkan kitab-kitab fikih, yang akhirnya orang beriman itu sekedar mengiyakan samina wa ata'na, tetapi kan tidak cukup. Untuk yakin kepada Allah, kita butuh proof di situ, Ustaz. Nah, ini ada satu tantangan mungkin dari Allah yang terekam dalam surah Ar-Rahman. Allah mengatakan bahwa silakan kalian menembus langit. Kami tantang, saya tantang kalian menembus langit. Tidak akan bisa kecuali dengan sultan. Nah, artinya ini kan merupakan gambaran bagi kita, ada isyarat bahwa kita sesungguhnya bisa menerjemahkan sesuatu yang bersifat mukjizat dengan sains sultan, atau bagaimana memahaminya, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya mukjizat memang sesuatu yang luar biasa dan itu diberikan Allah khusus kepada para nabi dan rasul. Kalau orang-orang biasa kan sebut dengan istilah karomah. Tapi bukan berarti kemudian sesuatu yang tidak bisa kita nalari. Gitu ya, bisa dinalari, bahkan itu menginspirasi, gitu ya. Contoh misalnya teleportasi yang tadi saya sebutkan, sebenarnya itu juga sudah terjadi di masa lampau sebelum Rasulullah, ya, ini pada masa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Betul. Dan itu dilakukan oleh orang biasa. Qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seseorang di hadapan Nabi Sulaiman, ya, seseorang ini orang biasa. Dalam tafsir tidak disebutkan dia seorang nabi. Padahal waktu itu jin yang menawarkan kan. Padahal ifrit minal jinni itu juga menawarkan, gitu ya. Tapi kemudian orang yang menguasai ilmu dari Alkitab, ya, qala alladzi indahu ilmu minal kitab, ya, berkata seseorang yang ilmunya berasal dari Alkitab. Alkitab pada saat itu adalah Taurat, gitu ya. Nah, atau kalau kita gabungkan dengan suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim, berarti ada suhufnya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Orang ini bisa melakukan yang namanya teleportasi, mengalahkan apa yang ditawarkan oleh ifrit, gitu ya. Berarti sebenarnya secara teknologi itu sesuatu yang sudah pernah dicapai. Nah, bagaimana mekanismenya itu adalah yang harus kita pelajari, gitu ya, kita rekonstruksi, gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj pada Rasulullah, tentu hal seperti itu pun juga bisa kita jelaskan, gitu ya. Sains sekarang memungkinkan untuk jelaskan. Tidak berarti kemudian kita mengalahkan mukjizat, gitu ya. Jadi bukan mengalahkan. Kita malah ingin menerjemahkan itu. Dengan tujuan untuk kembali kepada Allah justru, Ustaz, kan? Kembali kepada Allah, kemudian menarik manfaat demi peradaban umat manusia, gitu ya. Bagaimana umat manusia kemudian bisa menyadari bahwa inspirasi dari teknologinya atau sainsnya itu membantu kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah kita itu makin makin sempurna, makin terasa, gitu ya, luar biasa ikatannya
Karena kita bukan hanya sekedar beriman, tapi kita juga dengan bukti. Nah, Persis. itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau yang sudah mencapai makom tertentu masih juga meminta kepada Allah bukti. Betul. Kegelisahan intelektual istilahnya begitu. Iya, kegelisahan. Dan itu kegelisahan yang alamiah pada setiap manusia. Walaupun beliau seorang nabi begitu. Betul, betul. Dan itu harus dijawab dan Allah berikan ruang jawaban untuk itu. Nah, ini yang umat Islam juga harus menyadari gitu ya. Seperti itu. Bahkan sekaliber Nabi Ibrahim mengalami kegelisahan intelektual. Artinya sebenarnya itu wajib dialami oleh makhluk yang bernama manusia dibanding dengan jin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini kan begini Ustaz. Kita berangkat dari ketika Allah berfirman kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi bisa kita maknai menjadi sebuah materi. Materi adalah sesuatu yang bisa kita lacak, begitu Ustaz ya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah diundang ke langit Sidratul Muntaha, materinya tidak hilang, tapi materi berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, ini apakah bisa kita ukur? Artinya begitu Rasulullah dari Mekah ke Palestina, akhirnya muncullah hukum Albert Einstein, ada relativitas waktu, ya kan? Selama ini kita memahami waktu, ya udah kita ke Surabaya sekian jam, tapi ketika waktu bersifat relatif, dia bisa aja di luar perhitungan kita. Nah, ini menjelaskan fenomena seperti ini seperti apa, Ustaz? Hitung-hitungannya, Ustaz. Betul. Jadi gini, pada kecepatan tertentu, maka terjadi relativitas waktu. Gitu ya. Jadi kita tidak lagi memahami alam ini statis. Ya, gitu ya. Dan kemudian dengan demikian waktu itu bisa tergantung kepada referensi kita. Bagi yang bergerak, dia merasa itu sebenarnya waktunya lama. Bagi yang singkat, bagi yang kemudian diam, dia mungkin merasa waktunya lama sekali, gitu ya. Jadi ada orang mengukurnya 1000 tahun, bagi yang kemudian bergerak dia hanya dalam hitungan beberapa menit, gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa waktu bukan relatif dari segi perasaan ya, tapi ini memang relatif karena memang beda titik referensinya. Empirik, gitu. Tetap sifatnya empiris, begitu? Iya, empiris, gitu ya. Nah, itu dari segi itu ya. Kemudian yang kedua, yang kita perlu sadari di sini adalah bahwa Allah ingin menjelaskan juga kepada kita, gitu ya, lewat peristiwa Isra dan Mi'raj ini, gitu ya, bahwa bukan sekedar katakanlah mungkin waktu ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah seluruh dimensi ruang waktu. Kan sebenarnya alam semesta ini bukan hanya ruang dan waktu. Betul. Jadi ada dimensi lain. Kalau dari segi sains itu dia bisa sampai 11 dimensi, gitu ya. Jadi ruang waktu plus ada dimensi yang curl, misalnya curl itu artinya tersembunyi, dia sedemikian rupa, nggak terlihat oleh lahiriah, tapi kemudian dia tersembunyi, gitu ya. Nah, itu sains sudah sejauh itu sebenarnya menjelaskan, fisika modern atau fisika kuantum sudah sejauh itu menjelaskan, gitu ya. Nah, jadi kita mendapatkan banyak sekali sebenarnya gagasan-gagasan ilmiah yang bisa diolah dari peristiwa ini, gitu ya. Nah, termasuk juga kemudian misalnya gini ya. Apakah terjadi transformasi materi diri Rasulullah? Nah, itu. Gitu ya. Bisa jadi. Kan semestinya hitungannya kebakar dengan kecepatan tinggi. Betul, bisa jadi. Tapi bisa juga sebenarnya dia encapsule. Jadi saya katakan encapsule itu gini. Sebenarnya fisik Rasulullah itu normal saja. Dia masuk dalam kapsul yang namanya buruk. Ingat, kalau kita baca kisahnya itu secara secara cermat dalam hadis-hadis sahih, itu Nabi kan sebenarnya menunggangi dan Jibril alaihissalam menunggangi buruk. Memprotek. Ya, jadi buruk itu mirip seperti kayak pesawat lah gitu. Kita kan ketika di dalam pesawat terbang, pesawat terbang, kita kan nggak merasakan kencangnya angin di luar gitu ya, dinginnya suhu di langit gitu ya. Padahal itu sudah minus mungkin. Kita di dalam kan kondisi tekanan udaranya normal, kita bernafasnya normal gitu ya, karena diatur oleh sistem di situ. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya, mohon maafin, numpang pesawat tuh di atas ya gitu ya, ya insya Allah mungkin barangkali udah nggak selamat gitu ya. Masuk angin gitu. Masuk angin langsung, bukan hanya masuk angin gitu, tapi tubuh kita tidak sanggup untuk menahan mungkin dinginnya gitu ya, atau mungkin tekanannya yang turun drastis, itu kan nggak mampu kita. Jadi sebenarnya bisa juga karena fisik Nabi gitu ya, fisik Jibril itu kemudian dikapsul oleh buruk tadi, dan buruk tadilah yang bergerak sebenarnya. Ingat, dalam hadis itu kan buruknya yang bergerak. Betul. Gitu. Nabi di dalamnya diprotek dan hingga tembuslah sekian dimensi. Nah, ini dimensi-dimensi ini pun adalah sesuatu yang sifatnya gaib menurut pandangan manusia. Tetapi sesungguhnya karena kita belum mencapai pada nalar tersebut, Ustaz. Nah, sesungguhnya bagaimanakah kita harus bisa menalarkan
Menalarkan dalam arti menalarkan mukjizat itu seperti apa, Ustaz? Daripada kita sekedar mengatakan itu benar, saya mengimani. Ya, jadi dulu para ulama memberi ilustrasi yang mudah gitu ya. Seekor nyamuk gitu ya, atau seekor semut gitu ya, di Jati Padang itu bisa naik haji gitu ya. Itu kan dulu cara ulama ya gitu ya. Kok bisa dia naik haji gitu ya, dan pulang lagi gitu ya dengan selamat. Dia kasih tahu sama temennya bahwa saya baru dari Mekah gitu ya. Kenapa? Ternyata dia numpang kopernya Pak Haji ini gitu ya. Jadi dia masuk ke koper itu gitu ya, kemudian sampai ke sana gitu ya, dia menyaksikan kota Makkah, setelah itu kemudian terbawa lagi pulang ke sini gitu ya. Itu cara ulama dulu untuk menjelaskan bahwa sebenarnya yang membuat dia luar biasa itu bukan semutnya, tapi sebenarnya adalah yang menggerakkan. Wahana yang disediakan itu. Dan karena itu kemudian coba perhatikan ayatnya itu, Subhanalladzi asra, maha suci yang memperjalankan. Bukan berjalan sendiri. Bukan berjalan sendiri, yang memperjalankan ini yang sebenarnya harus kita perhatikan dengan seksama gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya Allah the Almighty gitu ya, yang maha kuasa ini dia menunjukkan kekuasaan dengan memperjalankan hambanya. Gitu ya, menjadi bukti kebenaran ya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kalau penjelasan ulama seperti itu sebenarnya iman menjadi tenang gitu karena ternyata benar juga ya. Kalau dari sisi semutnya mungkin dia akan nggak mungkin. Nah, hal yang sama dalam sains. Sebenarnya dalam sains kalau kita misalnya itu perhatikan dimensi 2 itu kan sebenarnya hanya ada panjang kali lebar gitu ya, tidak ada tinggi gitu ya. Jadi kalau kita makhluk berdimensi 3 melihat dimensi 2, dia hanya bergerak kanan kiri atas bawah, bukan atas bawah, kanan kiri, kemudian depan atau ini gitu ya, karena dimensi 2. Tapi kalau kita dimensi 3 kita bisa melihat ketinggian. Nah, sebenarnya makhluk dimensi 2 itu akan bisa kita pindahkan dengan mudah karena kita dimensi 3 gitu. Nah, jadi itu salah satu penjelasan juga bahwa dimensi yang lebih tinggi itu lebih mudah untuk melakukan yang namanya teleportasi ketimbang dimensi yang lebih rendah. Dan itu artinya apa? Bahwa Rasulullah ketika kemudian dimi'rajkan, diisrakan, itu sebenarnya mengalami sebenarnya proses naik ke dimensi yang lebih tinggi. Ya. Dan itu tadi diperjalankan atau ditransformasikan gitu ya, sehingga dia bisa kemudian mengalami peristiwa itu. Tentu Nabi nggak bisa menjelaskan secara saintifik dan bukan porsi beliau untuk menjelaskan itu. Tapi ada memang Nabi memberikan satu gambaran menegaskan bahwa saya telah diberikan kunci-kunci bumi. Sesungguhnya Nabi mungkin kalau beliau hadir pada era saat ini beliau bisa menjelaskan. Tetapi pada saat itu di depan orang-orang yang sangat jahil otaknya mengatakan bahwa itu buru-buru, udahlah itu pekerjaan orang gila, itu sihir, begitu Ustaz. Ya, tentu saja Nabi kan memang ditugaskan Allah dengan waktu yang sangat terbatas. Tidak semua yang beliau ketahui dan itu bukan bahagian dari yang disyariatkan gitu ya. Itu kemudian juga perlu disampaikan gitu ya. Tentu ada bagian-bagian ilmu yang sifatnya sangat personal dan itu adalah bagian dari yang Allah berikan kepada beliau dan memang tidak menambah juga kesempurnaan syariat kita karena tanpa kita misalnya mengetahui sudah cukup fenomenanya itu seperti apa gitu ya. Kita mengimani bahwa itu benar, itu faktual, itu bukan fiktif gitu ya. Itu juga bukan science fiction gitu ya. Tapi itu benar nyata. Bukti-bukti kemudian itu bisa kita lakukan. Kemudian penalaran bisa datang belakangan gitu ya. Nah, maka kemudian itu sudah cukup buat kita untuk kemudian menjadi bekal bagi keimanan kita, gitu ya, bagi kehidupan kita. Tentu lebih dari itu ya kita ambil nanti inspirasi sainsnya. Nah, kita sebagai makhluk manusia modern yang dilahirkan di era akhir zaman dengan fasilitas modern seperti ini, apakah kita cukup sekedar mengatakan saya yakin tanpa harus membuktikan ketika semuanya sudah terbuka seperti itu, Ustaz? Baik, sebenarnya bukan hanya di era sekarang ya. Di era Nabi Ibrahim alaihissalam pun sebenarnya manusia itu ya memang harus diberi ruang untuk memuasi nalarnya. Karena itu Nabi Ibrahim kan menjadi contoh buat kita. Bagaimana beliau bertanya kan gitu ya. Bagaimana beliau kemudian menyaksikan bintang gemintang, rembulan dan matahari begitu ya. Dan akhirnya menyimpulkan ini nggak bisa didekati hanya dengan nalar sains misalnya gitu ya. Nah, itu artinya apa? Itu di zaman Nabi Ibrahim loh, apalagi di era sekarang gitu ya.
Jadi memang ini menariknya ajaran Islam dan Al-Quran. Jadi kalau menurut pakar-pakar kitab-kitab agama gitu ya, perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan kisah-kisah bangsa atau para nabi, nubuat, bukan, itu termasuk. Tapi ada yang lebih hebatnya lagi, alam semesta ini pun kemudian itu dijelaskan sedemikian rupa gitu ya. Alam-alam, ayat-ayat tentang alam ini itu sangat banyak sekali gitu ya. Sehingga ini memang ini kitab yang memang untuk akhir zaman gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengambil manfaat gitu ya, membacanya dengan cermat gitu ya, seperti itu. Bahkan hitungan orang atau pahala orang yang berpikir, bertafakur tentang kebesaran Allah lebih besar daripada orang yang melaksanakan sholat, begitu Ustaz? Betul, betul. Jadi Al-Quran memuji dengan istilah ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh ikhtilafil laili wan nahar ya la ayatin li ulil albab. Kemudian dalam surah Ar-Rum itu ayat sampai sekian ayat itu berturut-turut dimulai dengan kalimat wa min ayatihi. 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 Ya, itu mungkin isyarat yang sangat jelas. Iya. Think about it. Iya, betul. Ya, jadi mulai dari fenomena bahkan yang sederhana, misalnya penciptaan manusia, gitu ya. Bukan sederhana juga sebenarnya. Nah, manusia itu penciptaannya lebih kompleks lagi. Rumit sekali, betul. Kemudian berpasang-pasangannya manusia, gitu ya. Diciptakannya kemudian siang dan malam. Perbedaan warna kulit, gitu ya. Itu wa min ayatihi. Jadi itulah yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi sangat menarik, betul, sangat challenging buat mereka yang berpikirnya sangat rasional, ilmiah gitu ya, meminta pembuktian seperti sebagian para ilmuwan modern. Betul. Saya nggak percaya kalau nggak ada buktinya gitu. Nah, Quran sebenarnya menyediakan itu. Gitu ya. Bagi mereka yang mau kemudian menerima tawaran Quran, kecuali mereka yang mindsetnya twisted, yang kemudian mereka sudah terbalik ya, dia sudah punya rasa kebencian atau ketidakpercayaan. Maka ya memang seperti itu, dia baca Quran, dia akan berusaha mencari celah kesalahan dan akhirnya ya orang yang twisted ini nggak melihat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak mendengar, seolah-olah telinga mereka seperti ada sumbat. Gitu ya. Bahkan ketika kita berpikir mendalam, tafakur, tadabur, closingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat menarik sekali. Menarik. Setelah berpikir kebesaran, dibalikan ke minta perlindungan dari neraka. Ya. Masya Allah. Karena dibalik kita kemudian berimajinasi, berusaha menalar itu pasti ada potensi kesalahan, gitu ya, potensi kesalahan, dan termasuk juga katakanlah fahaman yang sifatnya itu fatal. Jadi di Al-Quran itu disebutkan bahwa ada sebagian manusia menganggap alam ini diciptakan tanpa tujuan, main-main gitu ya. Maka Quran mengatakan, oh enggak, ini diciptakan bukan main-main. Gitu. Albert Einstein mengatakan Tuhan telah melakukan pemborosan dengan alam semesta. Iya, gitu ya. Nah, atau masa seperti kayak bermain dadu gitu ya. Tidak, ini sebenarnya ada keseriusan, ada kesungguhan, cuma dia direpresentasikan dengan bahasa misalnya statistik misalnya. Statistik itu bukan berarti dia tidak ada kepastian, tapi kepastian statistikal, gitu yang sifatnya statistikal gitu ya. Nah, itu yang kemudian nalar manusia memang tidak semuanya bisa menerima itu ya, karena memang itu suatu yang advance sifatnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Rasulullah adalah sosok pilihan untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, ini kalau memanainya seperti apa? Artinya beliau untuk galaksi kita. Ini kalau kita perhatikan berbicara tentang Bima Sakti, mungkin usia kita nggak cukup, tetapi begitu fisika menjelaskan, ternyata ada triliunan galaksi. Ya. Nah, ini pertanyaan kita sebagai orang awam dan sangat lemah pemahamannya. For what? Begitu, Ustaz. Oke. Untuk apa ya gitu ya? Kita di bumi gitu ya. Bumi ini bagian dari tata surya. Kecil. Tata surya itu kemudian komandannya namanya matahari. Matahari adalah salah satu bintang dari miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti adalah miliaran galaksi, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya, gitu ya, model seperti tata surya ini. Jadi kita kecil sekali. So what ini? Untuk apa? Dan Rasulullah gitu ya? Dititipkan di bumi. Dan dititipkan di bumi, gitu ya. Saya terus terang juga berpikir katakanlah mendalam ya seperti itu, untuk apa ya gitu ya. Scientifically seperti apa? Alam sedemikian luas, sedemikian rupa. Tapi kalau kita perhatikan fenomena yang ada di sekitar kita, perhatikan yang namanya itu sel hidup ya.
ada inti, ada plasma. Inti itu kecil sekali. Kecil sekali. Gitu ya. Bahkan sebenarnya di telur itu, yang kita sebut inti itu bukan kuningnya. Ya, ada nanti bagian kecil nanti itu, yang kemudian itu yang sebenarnya nanti yang menjadi embrio hewan itu, sehingga dia kemudian akhirnya menjadi lahir sebagai makhluk lagi gitu ya, menetas. Nah, kecil dia, tapi plasmanya coba kita perhatikan, cangkangnya coba kita perhatikan, gitu ya, seolah-olah gitu ya, kalau dibandingkan ukuran antara inti dengan plasmanya itu terlalu kecil inti ini. Tapi tahukah kita di inti inilah sebenarnya kode genetik DNA, ya, genom. Ya, makhluk itu kemudian dititipkan Allah, dan kemudian plasma ini semuanya to support, mendukung terciptanya kehidupan baru. Jadi saya hanya berbaik sangka saja bahwa alam semesta yang sedemikian luas ini memang untuk mensupport munculnya kehidupan baru, peradaban baru, yang dimana manusia adalah menjadi khalifah di sana. Ya, pengelola yang baik, yang bisa mengatur keseimbangan antara kepentingan dirinya sebagai hamba Allah dengan kepentingan dirinya sebagai orang yang memanfaatkan alam ini, gitu ya. Dan itu berlangsung seimbang, gitu ya. Dan untuk itu Allah sediakan, gitu. Jadi kita harus punya apa ya, keinginan, gitu ya, bagaimana alam semesta yang luas ini, itu kemudian apa nih manfaatnya, gitu ya. Nah, ini yang menurut hemat saya umat Islam belum banyak bergerak ke arah sana. Justru mereka yang sekuler, mereka yang mungkin belum membaca Al-Quran, mereka terinspirasi dengan hasil riset mereka, kemajuan teknologi mereka, dan mereka berusaha untuk menembus itu. Kita hanya sebagai user selama ini. Nah, ini udah dapat user, banyak komentar pula. Nah, adapun ayat tadi mengenai apakah kita bisa menembusnya, tadi kan Sultan tanyakan. Saya memahaminya kira-kira satu, bahwa kalau ada pertanyaan yang sifatnya challenging, itu artinya sebenarnya Allah memberikan kita sebenarnya kesempatan, kemampuan untuk melakukan dan itu artinya ada kemampuan di balik itu. Tapi ayatnya kan la tanfuduna illa bisultan. Tidak bisa ya kalian menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, sultan ini apa? Nah, sultan ini tentu saja punya tafsir macam-macam. Arti harfiahnya adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini, tapi kalau saya perhatikan dalam Al-Quran, ini menarik ya. Ini karena era digital ya. Di dalam surah An-Najm, ya, Allah menyebutkan bahwa kenapa orang-orang musyrik itu tidak akan sampai doanya. Karena mereka ketika memanggil Tuhan-Tuhan mereka dengan nama-nama yang sebenarnya itu tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, orang yang namanya Agung Izul Haq dipanggil misalnya Cecep gitu, tentu antum nggak menoleh gitu, kan kira-kira begitu ya. Karena nggak ada efeknya, gitu ya, karena nggak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan emosional sebagainya. Begitulah kemudian dikritik. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan gitu ya, ya mereka itu memberikan nama, ya nama-nama yang tidak ada kekuatan pada nama itu. Berarti asma, ya, nama-nama ini, dan kita teringat ayat Quran yang kemudian menjelaskan kepada kita, Allah memberikan ilmu nama-nama ini kepada Nabi Adam. Ya, allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi al-asma ini adalah sumber yang akan menimbulkan yang namanya itu ya sultan tadi. Kalau dia tepat codingnya, kalau dia tepat kemudian rekonstruksinya, maka jadilah dia sultan. Nah, sama seperti gini ya, kalau pas passwordnya, maka terbuka kemudian aksesnya, betul nggak kira-kira? Betul. Jadi saya melihat sultan itu bukan semata-mata kekuatan katakanlah fisik, tapi kekuatan untuk bisa menembus, gitu ya. Kalau di digital itu kekuatan menembus itu antara lain kita punya koneksi, kita juga kemudian punya password, gitu ya, otorisasi untuk kemudian masuk ke situ. Jadi menembus itu kan ada otorisasi. Seperti juga Nabi Muhammad SAW dan Jibril ketika naik ke langit berikutnya itu ada penjaganya, yang kemudian mereka harus kulon dulu gitu ya, gitu. Siapa ini baru kemudian dibuka kan gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itulah ini. Nah, tapi apa bisa dikatakan seperti ilmu eksakta, fisika, matematika dan sebagainya yang bersifat pasti bisa disebut salah satu bagian dari sultan itu sendiri? Iya, saya melihat bahwa itu adalah tool. Ya, tool, ya teknologi juga tool, tapi sebenarnya sains itu kan terus berkembang, gitu ya. Ada sisi yang sebenarnya itu tidak bisa kita eksplorasi sedemikian rupa. Ya, kita tahu bahwa alam ini adalah alam fisik dan alam energi, gitu ya. Jadi fisik atau madah, gitu ya.
kemudian ada lagi thaqah, energi gitu ya. Nah, materi energi ini kemudian saling bisa bertukar. E sama dengan MC kuadrat itu kan artinya energi sama materi itu punya ekivalensi gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang di atas itu gitu ya. Ruh kita itu sebenarnya beyond matter, beyond energy. Unexplained begitu sifatnya. Unexplained kecuali kita mendapatkannya dari informasi Quran. Jadi menurut hemat saya sebenarnya gitu ya, ada coding, ada sultan, ada ilmu dari sisi yang lebih tinggi lagi, sehingga alam materi dan energi ini bisa kemudian tunduk gitu ya, bisa kita katakanlah fahami dan taklukkan, karena memang Al-Quran menyebutkan juga gitu ya. Seperti itu. Artinya kita memang harus walaupun memaksimalkan pikiran kita, tetapi kita harus tunduk dengan petunjuk Allah. Bisa jadi kita hitung-hitungannya pas, tetapi belum mendapatkan kebenaran. Betul. Jadi riyadhah ruhaniyah itu satu paket dengan eksplorasi sains yang sifatnya fisik. Itulah yang membedakan ilmuwan Muslim dengan ilmuwan yang tidak berlandaskan kepada nilai-nilai, gitu ya. Mereka kemudian berusaha untuk mengeksplorasi alam ini dengan imajinasi dan sekaligus mungkin didorong rasa ingin tahu, gitu ya. Tapi kemudian sporadis. Kalau di dalam Islam itu adalah dalam rangka menghamba kepada Allah, gitu ya. Intinya ketundukan, gitu ya. Jadi itulah yang membedakan. Dan hasilnya tentu saja berbeda, gitu ya, seperti itu. Yang terakhir, Ustadz Furqan mungkin bisa memberikan nasihat sebagai kesimpulan kita, apa yang bisa kita petik khususnya dari sisi physically, yang hal yang bersifat istilahnya apa ini, beyond mind seperti Ustadz katakan tadi tentang Isra Mi'raj ini, Ustadz. Yang pertama, tentu saja kita umat Islam harusnya terinspirasi ya, agar kita mengedukasi umat ini, gitu ya, agar mereka menjadi orang-orang terdepan yang menggeluti, menekuni yang namanya sains, gitu ya. Tapi sains yang basisnya kepada ya Al-Quran, gitu ya, kepada sumber-sumber wahyu. Karena kita memiliki Al-Quran yang itu kemudian bisa menjelaskan fenomena alam ini, gitu ya, bukan bertentangan atau malah kemudian menjadi anti sains, gitu ya. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Agar kemudian kita bisa menarik manfaat. Yang kedua, tentu saja keimanan menjadi paling tinggi, gitu ya, atau paling diprioritaskan untuk mengambil atau memetik manfaatnya. Kita wajib mengimani, dan lewat keimanan kepada peristiwa ini, maka kemudian kita ya berusaha untuk menariknya kepada kehidupan kekinian kita. Karena iman itu kan sebenarnya sesuatu yang diperlukan ya untuk fenomena yang tidak bisa kita saksikan langsung, yang kita tidak hadir langsung, gitu ya. Ini ya, misalnya peristiwa terjadi 1.000.000 tahun yang akan datang. Usia kita cuma 30 tahun, 70 tahun. Maka kita hanya mengandalkan keimanan bahwa itu akan terjadi. Sebenarnya orang-orang yang bekerja di dunia sains sama. Dia mengandalkan keimanan kepada formula tertentu, maka dia kemudian menghitungnya, gitu ya. Dengan hitungan itu dia yakin bahwa kekuatan bangunan ini adalah sekian. Nah, itu kan kalau diuji sendiri itu kan barangkali akan memakan waktu yang lama. Kalau dalam istilah filsafat itu ada namanya itu pembuktian a priori, ada pembuktian a posteriori. Kalau cuma hanya sekedar 2 tambah 3, kita tinggal membuktikan dengan mudah. 2 telur, 3 telur, kita tambahkan 5. Tapi kalau 2 miliar telur, 3 miliar telur, maka kita melakukan pembuktian namanya a priori. Mestinya sih secara analogis kalau 2 tambah 3, 5, ini mestinya 2 miliar, 3 miliar, mestinya sih 5 miliar. 5 miliar. Itu nggak pernah dibuktikan secara empirik, karena kalau dibuktikan susah banget. Iya. Kita ngumpulkan 2 miliar telur itu gimana gitu. Jangan-jangan begitu mau sampai 2 miliar pecah 1 gitu kan. Gitu. Jadi pembuktian itu... Ada sisi kira-kira begitu. Betul. Jadi sebenarnya dengan demikian maka itu kembali lagi kepada yang tadi itu. Keimanan itu adalah diperlukan karena kita memang tidak bisa menjangkau itu. Seperti surga. Kita kan nggak harus wisata dulu ke surga. Betul. Karena konon katanya metaverse sekarang itu bisa mendorong orang bisa wisata ke surga gitu ya, secara digital gitu. Atau ke neraka gitu ya. Saya tidak yakin ya seperti itu ya. Iya, saya tidak yakin. Tapi intinya adalah itulah penalaran kita mengapa akhirnya iman menjadi sangat penting. Totalitas eksplorasi pikiran manusia begitu, Ustaz. Dan iman itu kemudian di backup oleh nalar yang sangat kuat gitu ya, sehingga kita akhirnya mengatakan Masya Allah, Subhanallah gitu ya.
Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ya haulahu gitu ya. Nah, begitu. Baik, terima kasih Ustadz Insinyur Muhammad Furqon Al-Faruqi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kepada pemirsa ulama bicara tentu saja akan menambah keyakinan kita bahwa sesuatu yang belum kita mampu untuk membuktikan itu tidak berarti tidak ada. Dari sinilah mudah-mudahan akan menginspirasi kita, menguatkan keimanan kita bahwa apa yang terjadi di hadapan kita semua adalah kehendak Allah. Ingatlah, terakhir tujuan daripada cara berpikir kita, bagaimana berpikir kita adalah tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah disampaikan oleh beliau. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Tetaplah ikuti terus channel Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.